kita harus nutup begitu. Enggak. Kalau sebelum terima ngomong mungkin ya. Jadi kita nunggu mereka yang menyanggupi. Jadi bahasa saya tuh beban Pak, beban mental Pak. Ya mungkin ya selama kita sendiri saya bahasa untuk KW 92 itu Pak. Jadi saran saya barangkali kalau kita sudah siap secara dana, kan itu uang itu masih jauh dari angka yang kita total tadi 7 juta. Sedangkan kalau tadi punya berapa 3 jutaan ya, artinya kita masih ada kelebihan di situ. Mudah-mudahan juga nanti akan bertambah di bulan-bulan berikutnya. Jadi supaya kelihatan kita juga mantap dengan menutupi kebutuhan di sana, dan juga tadi yang poinnya lebih penting beban rasanya gitu udah tanya ngomong jadi Pak Kasur, jadi saya sendiri juga merasa hal yang sama seperti itu. Jadi itu, terima kasih. Oleh karena itu nanti pada hari ini ada sesi musyawarah. Bagaimanapun kita sudah lama mengumpulkan amal jariah dari Bapak Ibu semua. Pengumpulan dana tersebut adalah satu pintu agar supaya mudah terkontrol. Saya yakin dan percaya semuanya ini menjalankan kegiatan tersebut. Terima berapa, keluar berapa, insya Allah transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Karena ini merupakan amanah untuk kebaikan. Insya Allah yang sudah menyumbang dapat keberkahan dan dikasih rezeki yang banyak, mengalir terus, diberikan sehat walafiat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti pada sesi musyawarah ada hal-hal yang lain yang perlu saya sampaikan lebih lanjut. Adapun untuk hari ini tadi sudah disinggung oleh ketua bahwa arisan cukup bayar satu walaupun kemarin tertunda, jadi tidak ada istilah double. Itu aja, terima kasih sekali lagi kepada saudara Sawa dan keluarga. Mudah-mudahan pada hari ini berkah sekali ini, mudah-mudahan sehat terus, rezekinya melimpah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang pasti Bapak Dirut. Bapak Ibu jemaah hadirin dan adik-adik semua, selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Karso, mungkin sekaligus beliau panitia pembangunan Musola Peranci untuk menyampaikan informasi terakhir pada beliau. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat yaitu Bapak Sawa, keluarga, dan yang saya hormati Ketua PBJ 92 Bapak Dijan dan pengurus PBJ 92 Bapak Ujo dan Ibu Bapak Sakiman, Bapak Mariono beserta Ibu dan Bapak Sawal beserta Ibu. Mohon maaf ibunya nggak ada ya Pak Sawalnya. Iya. Lagi makan enak katanya. Dan adik-adik
yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada adik-adik semua. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua ini sudah bisa hadir di rumahnya Bapak Sawa, itu dalam rangka pertemuan rutin arisan yang dilaksanakan setiap bulan. Alhamdulillah, walaupun kemarin di bulan Januari tertunda, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul dan bisa silaturahmi ya, dengan langkah Bapak Ibu semuanya menjadi ladang amal membuat kita semua. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang bisa selalu istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya ada dua yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu masalah rencana halal bihalalnya paguyuban PK-BPK, yaitu keluarga besar Peniron se-Jabodetabek yang ada di Jakarta, yang insya Allah rencananya itu halal bihalal, lokasinya di Ragunan dan tanggalnya tanggal 20 April hari Minggu. Nah, kenapa di Ragunan? Itu karena pertemuan halal bihalal yang tahun lalu itu kebetulan waktu itu kita disupport oleh anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, namanya Pak Dadiono, itu orang asli Kebumen yang sekarang sudah menjadi anggota Dewan. Nah, waktu pertemuan itu dia bilang bagaimanapun saumpamapun kalau anggota PK-BPK itu mau halal bihalal, dia mau support lokasinya. Itu jadi istilahnya mulai dari biaya apa segala, maksudnya dari biaya gedungnya maksud saya, itu akan dibayar sama dia gitu. Nah, kemarin kita dapat saran dari Pak Dadiono, orang anggota Dewan itu milih di Ragunan. Dan kemarin habis sebelum pertemuan di rumah Pak Sawabi tempo hari di bulan Januari, itu saya langsung bikin surat. Kebetulan saya pengurus, jadi saya langsung bikin surat dan dikirim oleh Pak Tarno yang dia memang sangat dekat dengan anggota Dewan itu. Dan sekarang dia lagi diproses lah, mudah-mudahan lokasinya itu tetap ada di sana, karena mungkin dari pertimbangan biaya, karena Pak anggota Dewan itu yang mau bayar, mungkin mudah-mudahan bisa terkabul. Ya, itu mengenai masalah tempat yang ada di Ragunan. Dan adapun biayanya itu ya dari anggota lah ya, jadi dari para donatur yang seperti tahun-tahun lalu, ada yang seikhlasnya, mungkin ada yang 100.000, ada yang 50.000. Nah, itu tidak dipatok dari kemauan hati sendiri lah ya, jadi nggak ada yang matok harus sekian nggak ada. Jadi memang kalau memang ada rezeki atau untuk kebersamaan ya dari anggota PWJ 92 ya monggo ya,
mungkin ditunggu atau ya panitia sih yang mengajak ya gitu. Kalau mau ada yang minat atau punya rezeki ya silakan. Dan rencana karena memang untuk mencari dana dari anggota panitia membentuk bikin kaos. Nah, kaosnya itu dari modalnya kira-kira 70.000 dan 30.000-nya untuk kas. Nah, ini kalau nggak salah udah hampir 50 orang yang pesan, rata-rata 2, ya mungkin udah 100 kaos. Kalau 100 kaos kali 30.000 ya mudah-mudahan itu bisa buat modal awal gitu. Ya mungkin pertemuan yang akan datang ini kita mungkin di bulan Februari, mungkin setelah di bulan Maret, pokoknya sebelum di bulan April, di bulan April itu, di awal-awal April, mungkin sebelum ada hari H-nya itu ada pertemuan. Juga sama, jadi kayak tahun-tahun lalu nggak gampang juga gitu. Jadi cari dana dari para anggota, orang peniron. Kalau kita hadir di halal bihalal itu bisa hampir 500-600 orang. Ya, jadi kalau satu orang 50.000 aja sebenarnya banyak ya, nggak susah. Tapi ya juga susah juga untuk cari dana gitu. Jadi tetap ada orang yang ya kebetulan sebenarnya orang yang mampu itu sebenarnya banyak gitu loh. Tapi yang royal juga ya nggak banyak juga gitu. Yang pelit yang banyak malah ya. Jadi tarikan per kelompok masih ada. Kalau di kelompok, karena kelompoknya nggak eksis ya, namanya sih masih ada gitu, tapi mungkin nggak eksis, tapi tetap ada yang atas nama gitu. Atas nama Paguyuban Kelapa Sawit, terus Paguyuban Uda Dipa. Tuh, kalau dulu kan ada kelompok Lampung, ada kelompok Jawa Barat, sekarang udah nggak ada karena memang sejak jadi COVID ini jadi suatu hal yang menjadi segala satuannya jadi berkurang gitu. Jadi mungkin udah berkurang anggotanya, jadi mereka tidak eksis lagi. Dan itu yang masalah Paguyuban dari PKPPK yang saya informasikan. Ya mudah-mudahan ya kalau memang ada yang punya rezeki ini ya mudah-mudahan didukung, atau mungkin juga kita kan sudah punya anggaran khusus dari Paguyuban, ya mungkin nanti tinggal disampaikan saja atau tinggal disetoran saja. Orang namanya dana dari Paguyuban atau dari perorangan, itu bagi panitia, karena saya sebagai panitia juga, ya saya mengucapkan terima kasih. Terus yang kedua, masalah rencana pembangunan Mushola Peranci Kulon. Nah, dari berapa waktu yang lalu saya selalu WA atau saya telepon sama Pak RT, karena di sana yang bisa dikomunikasikan oleh orang-orang perantauan ya cuman Pak RT. Kalau yang lain walaupun sebagai kayak Karwan itu sebagai tokoh ya di sana, tapi kalau kita bilang sama Karwan atau yang lain juga itu tergantung Pak RT aja. Gak apa-apa, biar satu pintu, dia bilang. Oh ya udah.
Dan selalu kalau ada info selalu ke saya untuk anak-anak perantauan, dan kalau ada info dari kampung juga saya share di grup di tempat Peranci. Dan karena memang notabene bahwa musolanya di orang Peranci, jadi saya grupnya di infoin ke grup Peranci. Dan minggu lalu terus terang tanggal 29 Januari saya dibel sama Pak RT, Pak, pagi-pagi dia ceritanya mungkin lagi tempat pendurenan gitu, pagi-pagi gitu. Karena yang ngomong Pak RT begitu saya nyinggung satu orang yang ada di sana, karena kemarin sebelumnya itu saya pernah pulang kampung, saya juga ngobrol-ngobrol di sana, saya singgung gitu loh kalau masalah musola seperti apa. Nah, rencananya ya informasinya yang kemarin waktu saya pulang, jadi usulnya udahlah kalau mau ngandelin dari yayasan kan nggak tahu sampai kapan, udahlah mulai aja gitu loh. Nah, saya tanya mulai seperti apa maunya warga sini, apa mau lanjut seperti yang dulu, bangun dari dibesarin segala gitu bagaimana? Nggak usah, mulainya yang lama aja, dibugar, ditinggiin, terasnya dibenerin. Itu. Nah, pas pada waktu telepon itu saya singgung, Pak RT katanya warga di sono sekarang kalau ngandelin dari yayasan kan nggak tahu sampai kapan, nggak jelas. Nah, sekarang rencananya menurut permintaan dari warga situ yang lama itu ditinggiin, dibongkar, tinggiin itu, terus terasnya dilebarin, dibenerin, ada tirapnya itu dibagusin lah, jangan asal-asalan. Sekarang kan modelnya masih jadul, jadi cuman wadah ditumpuk-tumpuk, nggak ada apa-apanya, jadi sembilan pada ambrol gitu. Sekarang tirap jadi udah rapi. Nah, rencana seperti itu katanya. Oh ya udah. Nah, tanggal 29 telepon, tanggal 1 itu mulai hari Rabu. Tanggal 1 hari Rabu tanggal berapa tuh? Hari Rabu kemarin itu udah mulai. Jadi karena dana yang saya terima dari teman-teman perantauan, mulai dari pasir, mulai dari batu, dari koral, ada bata, gitu ya. Itu kan kita udah siap, semen besi itu sudah ada, itu ya udah tinggal terusin aja gitu. Nah, itu kemarin semen juga udah dikirim, besi semuanya dikirim gitu. Nah, sekarang kondisinya udah terpasang. Tadi pagi bel saya, dia bilang minta 10 sak lagi karena yang kemarin 50 sak udah habis. Saya bilang ya udah kirim aja gitu, karena kebetulan nanti saya ini hari ini ada pertemuan dengan kelompok Patuh Cakak Peranci yang tempo hari udah saya sampaikan bahwa kelompok Patuh Cakak Peranci ini ada pertemuan, setiap ada pertemuan kita ngumpulin untuk pembangunan ya bantu-bantu masalah renovasi musola Peranci. Jadi udah kumpulnya saya kurang tahu persis, tapi insya Allah nanti saya ngomong deh sama Pak Pujo, sama teman-teman yang lain, nanti kira-kira yang kemarin sempat di share ke saya ada berapa ya, 2 juta lebih itu yang belum dibayar. Nanti insya Allah aku nanti minta bantuan ke teman-teman dari Patuh Cakak, karena terus terang saya kadang-kadang juga mikir gini, masalah dana dari orang-orang Peranci dengan adanya pembangunan
musola Peranci, saya kan selalu update di grup ya, gitu. Atau Pak RT-nya sendiri yang update juga di grup, gitu. Tapi tanggapan dari teman-teman orang perantauan beda loh, sama kelompok kita yang ada di Watu Cagak, beda gitu loh. Ada yang diem, nggak ada respon, nggak ada apa, gitu. Ngintip doang gitu, nggak ada gimana. Ya cuma satu orang, ya mudah lancar gitu. Ya memang beda gitu, semangatnya beda, gayuhnya juga beda gitu. Jadi itu yang saya rasakan gitu. Jadi ya memang sih ada satu orang teman saya, si Kolas atau Lasiman, yang Mas kirim nomor rekeningnya gitu. Ya saya kirim. Begitu dikirim, udah dikirim, di share, udah berbentuk apa kiriman. Mas maaf, saya lewat tadi saya aja gitu. Oh ya nggak apa-apa, yang penting dananya masuk ke sana gitu. Gitu. Udah dikirim, ya udah sekarang sama di panitia. Ya saya bilang ya itu, sampai saya bilang gini, masalah tukang di sana itu, tukang gimana? Apa dari orang sendiri? Apa dari mana gitu? Iya nih kebetulan musola Wetan kan dulu yang ngerjain orang Cinde gitu, namanya siapa sih nggak tahu tuh, orang Cinde katanya. Ya udah dari mana aja gitu. Tapi ngomong kenapa nggak dari Watu Cagak gitu? Kan orang-orang Watu Cagak kan satu kado sama kita gitu. Nggak enak, udah kebetulan ngomong waktu itu, kebetulan dia pas lagi main kesini di musola Wetan langsung dipanggil gitu loh. Oh gitu, ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Yang penting bisa. Jadi memang ada tukang satu, orang yang sebagai apa ya, yang ngerti cara ngaduk semen, campurannya, kekuatannya. Nah itu ada satu orang yang bisa. Tapi kalau memang benar orang Perancis kan ya kurang paham banget lah masalah aduk mengaduk, masalah kekuatan gitu untuk semen. Jadi memang harus ada tukang. Nah itu mungkin yang saya sampaikan gitu ya. Ya tadi saya bilang orang Perancis ini tadi udah disinggung juga, orangnya banyak yang ada di perantauan gitu ya. Tapi juga untuk perkumpulan sendiri atau mau bikin kelompok arisan juga nggak gampang. Karena dulu sudah saya ajak-ajak gitu. Karena banyak si orang Perancis yang kerja di Jakarta juga banyak gitu loh. Tapi memang susah sekali gitu, benar-benar susah. Saya juga nggak tahu, mungkin karena kesibukan itu. Yang rata-rata sih memang apa ya, pada gila kerja, tanggung jawab lah orang-orang, maksudnya mungkin karena tanggung jawab gitu ya. Jadi kayak adik saya, nasi Nano itu ke rumah saya juga nggak pernah. Selalu kerja setiap Sabtu Minggu disuruh sono suruh kesini gitu. Hari Minggu tahu di tempat bos saya gitu, katanya yang dia nggak bilang ke saya, tapi orang ngasih tahu, supirnya bilang ke saya, supir bos saya, kemarin ketemu sama adiknya di sana. Oh itu iya gitu. Jadi itu kayak Pito dikasih tanggung jawab kerjain proyek. Setiap minggu ada di proyek. Heran saya juga. Gitu. Ya mungkin gimana ya. Jadi untuk pertemuan kayak gini jadi ya nggak kepengen jadinya, mungkin kayak gitu. Ya itulah jadi suatu kendala bagi orang-orang Perancis. Tapi ya saya sih berharapnya sih ya mereka yang penting sehat. Amin. Ya boleh barang kebul mungkin ya dituntut, mungkin mau berbakti sama orang tua, jadi ya jalannya memang
nggak gampang gitu. Itu aja sih mungkin yang saya sampaikan. Saya mohon disupport oleh teman-teman anggota PWC 92 Waduk Jagal Peranci ini untuk bisa membantu pembangunan musola Peranci Kulon. Mudah-mudahan sekarang sih rencananya baru mau teras dulu di awal sebelum bulan puasa ini sampai rampung. Nanti setelah setelah lebaran para kumpul, nanti dipikir lagi, dihitung kira-kira kalau bongkar berapa, terus nantinya seperti apa. Nah, nanti setelah bulan lebaran, kebetulan ini kenapa dilaksanakan sekarang untuk apa? Bikin terapi itu karena waktunya udah matun, udah beres gitu, jadi tenaganya ada cukup gitu, jadi diperlukan sekarang gitu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Karso yang telah menyampaikan informasinya. Yang pertama yaitu masalah halal bihalal untuk paguyuban pusat, yaitu warga Miran Jabodetabek. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan yang kedua yaitu masalah Peranci, seperti info tadi. Namun sebelum kita masuk ke musyawarah, mungkin nanti ada dua bahasan yang kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pembangunan musola Peranci, dan yang kedua pemilik catering. Mungkin ada masukan, saran dari Bapak Ibu yang lain atau anak muda, ada sumbang saran apa? Ayo, anak muda yang cerdas-cerdas. Silakan yang mau menyampaikan apa namanya, usulan atau informasi. Siwan adimu ya. Yang punya unek-unek, yang punya saran pendapat, Ya monggo ada waktunya untuk menyampaikan. Pak Rahmat ternyata ngomong gitu. Siwan mau ngomong idem baik kan. ya. Mungkin dari yang lain, kalau emang nggak ada masukan, mungkin untuk mempersingkat waktu kita masuk ke musyawarah aja. Yaitu yang pertama masalah pembangunan musola Peranci Kulon. Seperti yang tadi telah disampaikan Bapak Karso, bahwa beliau meminta dukungan. Ya tentunya ya bukan dukungan sekedar doa, ya pasti minta bantuannya. Nah, seperti yang setelah kita bahas berapa bulan yang lalu, memang sudah pernah dibahas, yaitu sudah pernah mengumpulkan dana, dan mungkin dananya sama Rodin jumlahannya ada berapa, dan ada nanti bisa disampaikan. Dan beliau tadi Pak Karso, karena memang mendesak, ada kekurangan, dan mungkin bisa langsung disalurkan sambil menghimpun dana kembali, karena memang kemarin sempat vakum, tidak ada penghimpunan dana untuk pembangunan musola. Mungkin dari Pak Ujo nanti bagaimana sumbang sarannya, silakan. Kondisi apa?
Baik, terima kasih rekan-rekan. Sebelum menginjak ke masalah musola Pranji, saya akan menyampaikan perihal halal bihalal terlebih dahulu. Tadi disampaikan oleh Pak Karso bahwa iuran tahun sekarang halal bihalalnya tidak sama seperti tahun sebelumnya. Per kelompok ada iuran, begitu ya. Karena dengan adanya COVID, barangkali kelompok-kelompok sudah banyak yang buyar. Oleh karena itu, sekarang akan menghimpun dana dari para donatur, panitia, beserta warga Peniron yang ada di Jabodetabek. Kebetulan paguyuban kita ini, warga Watu Cakak Pranji dan sekitarnya sampai detik ini masih ada. Dan kebetulan juga kita setiap pertemuan menghimpun dana untuk pos halal bihalal, di mana posisi saldo per tanggal 15 Desember 2024 dana halal bihalal kita itu masih ada Rp1.325.000, di mana tahun lalu alhamdulillah paguyuban kita ini menyumbang dari kas halal bihalal 750, dan alhamdulillah ada saweran yang sifatnya dadakan 300.000, sehingga tahun lalu alhamdulillah paguyuban kita menyumbang halal bihalal 1.050.000. Sehubungan tahun ini sudah tidak seperti tahun lalu, maka karena ini dananya ada, dana tersebut dari rekan-rekan semua, agar supaya ini bisa bermanfaat sesuai niat kita bersama, ya kita apa salahnya kita nanti salurkan untuk halal bihalal. Jadi tidak perlu lagi kita memungut seperak dua perak kepada anggota paguyuban warga Watu Cakak Pranji dan sekitarnya. Namun demikian, tentu barangkali ada yang rezekinya lebih, mau nambahin itu tidak ditutup kemungkinan. Silakan, itu sifatnya pribadi. Jadi sekali lagi bahwa mengenai halal bihalal, insya Allah kita clear sudah per akhir Desember ada 1.325.000. Nah, ini uangnya juga masih utuh. Karena saya setiap saat lalu walaupun manual saya update terus, sehingga suatu saat saya berhalangan ini bisa dibaca orang. Jangan sampai saya ketinggalan data. Walaupun mohon maaf manual, tapi alhamdulillah update terus sehingga tercatat. Nah, ini perihal daripada dana halal bihalal. Jadi mau dibantukan berapa, mau 1 juta, mau 500, mau 700, insya Allah uangnya ada. Ya tentu ini agar supaya hari ini bisa saya titipkan nanti kepada Pak Karso mewakili panitia halal bihalal, karena insya Allah kita hari ini pertemuan terakhir dalam rangka tawakuf menjelang puasa dan lebaran. Karena bulan depan kan sudah masuk puasa, akhir bulan ini sudah mulai terawih, sehingga kita hari ini adalah pertemuan terakhir dalam rangka tawakufan sementara, libur sementara untuk menghadapi bulan Ramadan sekaligus Idul Fitri. Yang berikutnya hal mengenai daripada kegiatan pembangunan perluasan halaman musola Pranji. Kita sudah dengung-dengungkan jauh-jauh hari. Tadi saya menyimak itu yang kemarin di-share di grup atau pembelian notabone material itu sudah dibayar apa belum? Ada duitnya apa tidak? Belum dibayar. Maksud saya kalau dana swadayanya ada, tolong itu dibayar dulu.
diselesaikan kasbonnya. Nah nanti setelah nol, ngambil perlunya barang apa, jumlahnya berapa. Kalau memang masih bisa di backup, kita backup dari dana amal yang masuk. Tetapi kalau memang itu notabelnya sudah ada, barang materialnya sudah dipakai, tapi duitnya nggak ada, ya larinya otomatis ini nanti dana bisa dicairkan untuk menutupin itu. Adapun besaran daripada amal yang terkumpul di rekening saudara Rodin, berapa ya, di 7 juta apa lebih? Pas. Alhamdulillah, sesuai yang saya info, hasil penggalangan dana untuk amal musola Peranji, karena waktu itu berjalan beberapa bulan, setelah itu vakum karena kegiatan di Peranji itu nihil, sehingga sementara kemarin vakum terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah terkumpul 7 juta rupiah. Nah ini tentu karena kegiatan tersebut sudah dimulai, satu. Kedua adalah mengejar waktu, karena sekarang tenaga masih pada nganggur di kampung karena pekerjaan pertanian lagi sudah beres. Menghadapi bulan Ramadan barangkali memang itu sedang digempur. Tadi sudah disampaikan Pak Karso, kenapa sudah menjelang puasa kok baru dimulai? Karena mohon maaf, tenaga secara swadaya kerja bakti keringan itu mengatur waktu. Kalau lagi sibuk matu nandur bako repot di kampung. Nah saat ini alhamdulillah memang tenaga lagi pada senggang katanya di kampung, baik itu Peranji maupun Watu Cakak, infonya begitu, jadi lagi pada senggang. Oleh karena itu minta doa dan dukungan, tentunya ini sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan bismillah. Mudah-mudahan niat warga Peranji memperluas halaman musola dilanjutkan, insya Allah nanti akan rehab atap, mudah-mudahan bisa dikabul. Tentu ini minta doa dan dukungan bantuan rekan-rekan semuanya, karena ini menghadapi bulan puasa, menghadapi bulan Idul Fitri, tentu banyak anggaran yang akan dikeluarkan. Bagaimanapun juga kalau bulan puasa biasanya makan sama sambal doang cukup, biasanya kalau puasa ya minimal ada gorengan tempe dan sebagainya. Saya mengharapkan insya Allah nanti diaktifkan kembali ya penggalangan dana amal jariah untuk musola Peranji setelah Lebaran. Jadi sekali lagi, kegiatan penggalangan dana untuk amal jariah perluasan halaman musola Peranji dari paguyuban warga Watu Cakak dan Peranji sekitar-sekitarnya akan diaktifkan kembali nanti setelah Lebaran. Tentu teknisnya sebagaimana biasa adalah melalui satu pintu, tidak ada pintu lain dari satu komando. Alhamdulillah yang sudah terkumpul di rekening Rodin 7 juta rupiah, duitnya siap Dik? Alhamdulillah. Tentu saudara Rodin sudah berupaya agar uang tersebut ini bisa dimanfaatkan suatu saat. Alhamdulillah tadi sudah saya tanya siap, walaupun mohon maaf beliau habis banyak pengeluaran karena tadi disampaikan juga oleh saudara ketua, alhamdulillah dia sudah pindah rumah yang baru. Tentu ya mohon doanya sekali lagi, mudah-mudahan beliau pada sehat. Amin. Kita di rumah yang baru, dan rumah yang baru membawa keberkahan untuk saudara Rodin dan keluarga. Ya insya Allah nanti ini sekedar informasi ya, pertemuan berikutnya nanti setelah Lebaran kita akan planningkan di tempat saudara Rodin. Tentu walaupun jauh agar supaya tahu, tapi jauh tempatnya doang, kalau jalannya gampang. Jadi dari flyover Cilengsi itu lurus terus, udah jalan satu, nggak muter-muter. Ya tentu sekali lagi informasi ini perlu diperhatikan bersama-sama.
Yang pertama adalah mengenai kasbun material panitia kegiatan musola Beranji sekitar berapa juta itu? Kalau nggak hitung-hitungannya itu kemarin ada 3.168.000 itu yang bener-bener belum bayar. Duitnya sih sebenarnya di sana itu ada itu, cuman karena saya mohon maaf, saya udah keburu ngomong kalau waktu Jaga Beranji ini kita udah ngumpulin dan mereka tuh nggak mau ngasih duit, pokoknya harus bayar material. Jadi mau perlu gimana pun nggak mau, pokoknya berbentuk bon-bonan yang dipakai buat pembangunan musola gitu materialnya. Jadi kalau kita mau transfer uang, kelihatannya sih mungkin nggak bisa, saya bilang. Tapi kalau bon-bon material mau gitu, karena waktu Jaga aja pada waktu bangun musola itu nggak ada ngasih uang, ngasihnya berbentuk material, maksudnya bayar material gitu. Nah itu yang saya pernah sampaikan, makanya kemarin duitnya itu mungkin yang di sana ada buat bayar tukang itu mungkin gitu. Jadi berharapnya sih tolonglah bayarin kasarnya dari sana gitu mungkin. Ya itu mungkin saya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya. Saran saya tentunya selaku mewakili daripada pengurus paguyuban, saran saya kalau memang itu dananya masih ada, dana swadaya masih mencukupi, bisa pun yang sudah ada itu dibayar, dilunasin terlebih dahulu ya supaya ketutup. Setelah itu ditutup, nanti panitia tentunya kan perlu material lagi. Nah, perlunya apa saja dengan nilai maksimal 7 juta, PWWJ akan membackup 100%. Jadi supaya nanti clear semuanya. Karena dana kita ini terkumpul sampai detik ini 7 juta. Jadi syaratnya ngambil barang di Pak Sukron sesuai keperluan, ini saran ini ya, senilai 7 juta, pasir, ada besi, ada semen, ada paku dan lain-lain katakanlah, maksimal 7 juta, itu warga atau panitia Beranji tidak usah berpikir ngeluarin duit, nanti akan dibayar transfer dari teman-teman di perantauan wabil khusus paguyuban warga Watu Cakak Beranji. Karena kalau dananya yang di sono itu masih ada, tadi disampaikan saran saya coba nanti dikontak lagi ke sono, sudah diadakan rembukan, uang yang masih ada di kampung bisa nutup enggak kasbon yang 3 juta lebih ya, 3 juta sekian. Kalau masih cukup, itu ditutup yang 3 juta itu. Nah nanti perlunya katakan tadi ada perlu semen, pasir, besi, barangkali yang lain-lain. Nilai total 7 juta, nggak usah nyari duit, panitia sudah disiapkan. Nah itu dalam arti 7 juta itu mau 1 bon, mau 2 bon, mau 3 bon nggak masalah. Ya mungkin dia beberapa kali ngambil materialnya, minta dikirim dengan total nominal maksimal 7 juta, nanti akan dibayar dari paguyuban warga Watu Cagak Beranji dan sekitarnya. Jadi biar klop dengan dana yang masuk 7 juta dan segera dicairkan nantinya agar supaya pemberi amal infak sodako itu juga kebagian berkahnya. Karena kalau kita sudah ngumpulin dana amal, ngendep nggak dipakai-pakai, yang ngasih amal ini belum kebagian berkahnya. Tapi kalau sudah buat belanja, berarti insya Allah akan kebagian berkahnya, rezekinya lancar, insya Allah
dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tentunya ini saran dari saya mewakili pengurus paguyuban warga Watu Cagar Beranji dan sekitarnya, bukan memaksa harus dibayar, tetapi menyarankan kalau memang panitia masih punya dana untuk membayar yang 3 juta tadi, tolong itu ditutup, diselesaikan. Lah nanti perlu barang apa lagi, material apa lagi, dengan total 7 juta akan dibayar dari paguyuban warga Watu Cagar Beranji dan sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. 2 poin penting tadi, 1 mengenai bantuan halal bihalal mau dikeluarkan berapa. Yang kedua, saran tadi kasbon material panitia Beranji kepada Pak Supron, bisa nggak itu ditutup dari kas yang ada di sana gitu. Walaupun mohon maaf, panitia tentu banyak keperluan yang untuk bayar ini dan itu udah pasti ya. Tapi untuk keafdolan, karena ini sudah berlanjut, bagaimana kalau memang masih ada kas mencukupi untuk membayar itu, tutup. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari yang lain, Sawal masukan. Oh ya, Sawal, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya tadi, kalau untuk tambahan untuk tadi mengenai infak yang kita kumpulkan untuk alokasi ke pembangunan Musyawarah Beranji. Kalau tadi ya saya hanya menyikapi yang sudah disampaikan. Ini kaitannya dengan saya banyak bahasanya itu untuk intern aja. Jadi Pak Karso itu sudah terlanjur ngomong, Mas. Mungkin itu yang beratnya di situ, Pak. Jadi buat saya ya mungkin mau nggak mau kita harus menutup begitu. Kalau sebelum terlalu ngomong mungkin ya. Jadi kita nunggu mereka yang menyanggupi. Jadi bahasa saya tuh beban, Pak, beban mental, Pak. Ya mungkin ya selama kita sendiri saya bahasa untuk PW92 itu, Pak. Jadi saran saya, barangkali kalau kita sudah siap secara dana, kan itu toh uang itu masih jauh dari angka yang kita total tadi 7 juta. Sedangkan kalau tadi punya berapa 3 jutaan ya, artinya kita masih ada kelebihan di situ. Mudah-mudahan juga nanti akan bertambah di bulan-bulan berikutnya. Jadi supaya kelihatan kita juga mantap dengan menutupi kebutuhan di sana, dan juga tadi yang poinnya lebih penting beban rasanya gitu lu udah tadi ngomong jadi Pak Kasul, jadi saya sendiri juga merasa hal yang sama seperti itu. Jadi itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain, Kang Tijan. Biar ada saran, kalau cuma 1 orang saran kan. Ya, terima kasih. Tadi masukan dari Mas Pujo. Yang pertama, masalah bantuan ke senior kita yang tentu peniruan lagi halal tentunya. Mungkin barangkali dia bingung karena kelompok-kelompok itu sekarang kelihatannya udah buyar, jadi di perhubungan itu udah gak ada omongan lagi. Tadi izin Mas Pujo, tentunya kita udah rutin tiap perkumpulan yaitu menyisihkan sebagainya buat halal bihalal yang senior kita yang peniruan itu. Jadi sampai saat ini katanya terkumpul 1 juta lebih. Jadi ya mungkin tinggal kesepakatannya aja mau bantu berapa. Ya mungkin barangkali begitu kan. Ya mau yang udah berjalan katanya sekitar 750, ditambah 300-an mungkin dari pribadi, sekitar 1 jutaan yang udah lalu. Jadi
informasi-informasi itu selama 2 tahun berikut ini kok lebih halal selalu tekor dan tekor gitu. Tekornya juga jutaan sampai kalau nggak salah 3 juta atau 4 jutaan gitu. Udah berturut-turut itu kan kelihatannya kan memprihatinkan selalu dan selalu. Jadi kalau informasi Mas Karso itu kebanyakan dari pribadi-pribadi itu, ya kalau Mas Ujo mau ngajuin ya atas nama kelompok aja, mungkin barangkali mau 1 juta ataupun 1 juta lebih, ya kesepakatan aja bersama, karena ini kan duit kita semuanya yang mempunyai tabungan seperak dua perak, jadi satu ini terkumpul 1 juta lebih. Jadi ya silakan aja kesepakatan kita bersama. Itu masalah uang yang kita galang sampai saat ini sudah terkumpul sekitar 7 juta. Jadi mungkin saran Ujo tadi, kalau masih ada kas yang ada di kampung, mungkin ada apa enggak. Jadi mengada kasbon masih belum terbayar sekitar 3 jutaan. Itu pun kalau di kampung masih ada yang bisa menutupi sekitar itu. Jadi kalau enggak, maksud saya kalau nilai kita ini sekitar 7 juta, ya ngambil bon lagi atas nama enggak barang yang sekitar di bawah 7 juta, mungkin barangkali yang kebetulan ada aja besi maupun semen. Tadi semen katanya di sana udah minta lagi 50 sak udah habis, mungkin barangkali kalau memang itu nilai 7 juta itu sana perlu semen Berarti sekitar berapa sekarang sih? masuk semen sing dikirim. 65 kalau memang Sing terakhir dikirim. Sing jaluk semen urung. Ya, yang 50 kilo. 65. 65 Kalau ya. 20 sak berapa tuh? Berapa? 1,3. 1,3. 20 sak. Ya berarti ya mak dapat banyak juga itu ya. Iya. Kalau 7 juta di bawah 7 juta. 20 sak ya 1,3. Ya udah kalau gitu kita sepakatnya ya mau ngabisin nyairin yang 7 juta itu, ya tinggal beresin yang utang itu sama tambah semen yang kurangnya berapa gitu aja kan. Jadi tinggal di total kan ketahuan di situ. Jadi tanggungan yang di Supron itu Ya, tadi kan karena masih 3 juta berapa. Kalau orang kampung mau nutupin yang swadaya itu ada apa enggak duitnya gitu kan sampai saat ini. Yang karena kita niatnya dimasukin ke situ, ya tinggal kan jelas hitung-hitungannya, masukannya saya yang buat masuk ke sana. Silakan aja, ya lainnya kesepakatan aja semuanya saudara-saudara yang ada di sini, karena yang ngumpulin juga dari kita semuanya, tujuannya ke sana. Ya cuma itu aja saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nambahin, jadi gini, masalah dana yang di kampung, kemarin aja ada yang ngasih langsung ke panitia di sana, itu 1 juta. Dan sebelum rencana penguatan musola itu juga sudah dibuka di PRT bahwa di sana juga sudah ada yang ngumpulin, karena juga kita kan udah buka rekening atas nama musola. Itu satu. Jadi yang langsung ke rekening musola yang megang adalah saudaranya PRT juga, namanya Wahid juga gitu. Itu juga ada itu. Dan setiap lebaran itu dari dulu itu kita selalu begitu nyampe sana itu malam takbiran atau setelah lebaran itu yang pulang tuh selalu di sawer itu, pada nyawer itu cuma buat musola gitu, itu dikumpulin. Karena mungkin yang ngumpulin orang sana, ya tentu pasti nyelip lah gitu. Jadi bingung siapa yang belum sampai sekarang belum ada terbuka. Nah secara ini sebenarnya ada duit gitu loh, cuman ya gitu makanya. Jangan orang istilahnya.
tulisan itu bukan ada duit. Iya, ada tulisan. Tulisan. Gitu. Jadi sebenarnya ada duit, cuman yang ada di sana pokoknya cuman mau buat kalau keperluan buat bayar, istilahnya gitu. Sementara saya juga memang dari grup apa segala ini kan udah pembangunan musola Batu Jarak sebagai model lah ya, model cara pengumpulan dana, cara menyalurkannya itu kan suatu yang sangat sangat bagus lah gitu. Jadi sudah percaya itu memang langsung masuk ke kasnya yang dipakai itu, jadi langsung ketahuan gitu loh. Jadi dari saran saya itu memang seperti itu. Jadi yang dari perantauan ya buat material. Nah makanya saya terapkan mulai dari batu, pasir, apa semuanya itu saya langsung bayar ke Pak Sukron gitu yang selama ini. Gitu aja sih. Kalau sekarang dari apa yang saran Pak Mas Pujo, Pak Pujo itu untuk beresin di sini ya nanti kita sampaikan itu, nanti tidak ada masalah itu mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Nur Sakiman. Itu yang dulu yang katanya sempat pinjem itu gimana? Oh ya sekarang Pak. Yang dipinjam yang di Jakarta ini udah lunas, makanya kemarin terakhir saya langsung bayarin pakai bayar semen 50 sak, besi 40 gitu. Kemarin begitu udah langsung saya bayarin semua. Jadi yang dipinjam mana-mana teman-teman di Jakarta ini udah beres. Gitu. Ya, yang di Jakarta semuanya udah beres. Tidak ada yang nyangkut-nyangkut lagi. Gitu. Makanya yang kemarin terakhir saya langsung buat beli semen 50 sak, 40 besi 10 atau 8 ada aku lupa. Terus mungkin ada yang lain, ada Sakaraya mas segala gitu. Itu habis berapa kalau gitu tuh? Kalau 50 sak sama besi itu habis berapa? Aku udah ingat lagi, udah agak lama sih, mungkin di bulan September apa? Enggak sampai 10 enggak kan? 10 juta. Nggak nyampe. Seorang semen itu nggak nyampe 66. 65. 55 nggak salah malah. Yang 40 berarti itu. Ya nggak tahu ya. Oh semen itu kali bukan semen 3 roda, semen apa sih namanya? Iya, ada lagi yang buat. Semen Nusantara kali. Iya mungkin Nusantara. Ya harganya di bawah itu. Nggak nyampe. Bukan semen 3 roda, kalau 3 roda 65 benar. Sama ayam besi ya sekitar 6 juta. Ya, itu kan Ya semen Nusantara atau semen apa? Mereknya nggak tahu persis saya ya. Yang jelas Batu Jarak bagian tengah itu kemarin habis order ke Sukron itu satu saknya 65.000, pasir cor itu satu rit 2 kali kirim ya, nggak bisa satu kirim kalau Jakarta berat itu 1 juta. Oh, iya, Yang 50 kilo tapi, nah cuma saya nggak nanya mereknya itu. Ya gambarannya itu aja lah. Iya. Nah tentu tadi mohon maaf ini saya potong dulu. Yang untuk beli semen, pasir itu berarti duit yang sampean pegang, Iya. bukan yang masuk ke rekening musola. Bukan. Iya berarti kan dua pos ini masalahnya, Iya, dua pintu. Iya. Nah ini yang menjadi kendala adalah pintu yang di sana. Yang musola. Jadi tentu tadi infonya mungkin benar juga bahwa kalau melihat kabarnya mungkin kasnya dia masih ada. Karena tadi ada batu 1 juta, saweran ini kan masuknya ke kas musola yang tadi dibelanjakan kan yang suruh tangan. Pak Karso pegang. Nah tentu dengan adanya info ini mungkin berbagai masukan ya kita bisa simpulkan begini ya. Kita ini kan punya dana 7 juta. Nah kita simpulkan saja biar nggak berlarut dan puyeng. Kita simpulkan saja karena ini ternyata ada 2 pintu
keuangan yang ada di panitia Perancis, satu itu di Pak Karso, satu itu di rekening musola. Nah, yang di rekening musola ini kan yang megang di sana, sehingga tadi ada kendala teknis. Kesimpulannya begini, menurut saya, ini kita kan sudah menggalang dana dapat 7 juta rupiah. Sedangkan info material yang masih kaspon di Pak Sukron itu 3 juta. 3 jutaan ya. Ya. Nah, nanti begini saja. Tadi sudah berbagai masukan. Amal kita toh larinya ke situ-situ juga, tinggal nanti menghitung. Bagaimana kalau panitia nanti suruh menghitung keperluan berikutnya, barangkali pasir, barangkali perlu semen, paku, dan lain sebagainya. Yang ditotal dengan pun kemarin itu grand totalnya menjadi kurang lebih 7 jutaan. Jadi nanti baik kaspon yang barangnya sudah dipakai maupun yang akan Mau dipakai. datang nanti akan dibayar langsung transfer ke Pak Sukron. Simpulan saya begitu. Setuju aku. Jadi pun yang kemarin katakan 3 juta. Nah, nanti panitia perlu apa lagi yang nilainya kurang lebih 4 juta. Berarti kan totalnya 7 juta. jadi 7 juta. Adapun pembayaran ke Pak Sukron itu kapan mau sekaligus 7 juta, apakah sesuai kaspon itu teknis lah. Yang penting hari ini tolong disepakati. Kalau usulan atau rangkuman ini disepakati, ya clear. Dan nanti rutin tinggal tunggu instruksi. Din, tolong cairkan sekian dulu ke nomor rekening sekian. Kan begitu. Karena sekarang kan pengiriman barang juga nggak lancar, karena kendalanya adalah armada juga banyak yang pesen, lokasi naik turun, sehingga yang harusnya kalau di kota rata bisa sekaligus ngangkut tidak bisa, harus sekian kali, kan begitu. Itu aja kesimpulan dari saya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan disepakati agar supaya kita akan membuka lembaran lagi nanti setelah Lebaran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi dari musyawarah tadi telah disimpulkan, nah ini untuk bantuan dana halal bihalal itu mau ditentuin di angka berapa? Tahun kemarin berapa, Pak? Tahun kemarin dari kas 7,5, dari saweran dapat 300, jadi 1 juta. 1.050 tahun lalu. Terus sekarang mau kita punya dana 1.325 per akhir Desember. ya, berarti seandainya kalau disepakati untuk bantuan halal bihalal paguyuban peniron itu di angka 1 juta, bagaimana? Ya saya kira menurut saya pribadi oke-oke aja, karena dana kita kan masih ada saldo 300 juta. Karena dana halal bihalal ini kan sirkulasinya tidak untuk membackup bagi yang kosong-kosong, kecuali kalau kas yang satunya memang kan kadang hari ini ada yang belum bayar, yang narik arisan dipenuhin kan gitu, sehingga kalau hari ini disepakati 1 juta ya cukup bisa berjalan gitu. Bisa disepakati 1 juta. Ya, setuju. Setuju. Saya setuju ya. Ya udah setuju aja. Sepakat berarti ini ya. Jadi bantuan dana halal bihalal untuk Peniron 2025 itu sebesar 1 juta rupiah. ya, Nanti pakai bendera PWC. ya dengan bendera PWJ. Oke, sudah sepakat. Dan untuk musola ya. musola Panji Sepakat tadi sudah sepakat ngeluarin bahwa kita untuk sampai puasa ini kita ngeluarin 7 juta rupiah. Jadi termasuk kaspon yang kemarin yang belum dibayar sebesar 3 juta sekian. Jadi nanti akan dibayar oleh PWJ dan sisanya sampai dengan grand total 7 juta rupiah.
Jadi akan dikeluarkan minggu bangunan tahap teras ini ya, baru nanti kita menggalang dana kembali. Oke, jadi sudah sepakat masuk ke pemilik catering. Pemilik catering kemarin kan awal rencana kita mau sebelum lebaran, tapi ternyata dengan situasi dan kondisi akhirnya tidak tersampaikan dan mungkin akan mundur nanti setelah lebaran. Dan mungkin semua bisa lihat bahwa anggaran dana kemarin kita dianggarkan sekitar 10 juta rupiah untuk pemilik catering, dan sumber dana yaitu dari masing-masing anggota itu sebesar 300.000. Alhamdulillah udah mulai banyak yang nyicil, dan yang belum nyicil ya dipersilahkan untuk dicicil biar nanti ringan. Mungkin pelaksanaannya setelah lebaran mungkin di bulan apa ini? Kumpulin dulu dan Kumpulin dulu, nanti kumpul terus, nggak kumpul. ya kamu ngumpulin apa enggak? Nah, saya udah tinggal maksudnya biar ada target. Sedikit laporan dulu ya. Ya, Jadi maaf, ini adalah data angsuran untuk para peserta pemilik catering. Jadi secara kemarin di planningnya kan 3 tahap, tapi aktualnya baru 2 tahap yang lancar, dan yang lunas juga baru dua orang secara hitungan peserta itu Bapak Tijan. Jadi untuk bagi yang belum, ini mohon maaf nih, yang belum bayar, yang belum masuk sama sekali, apakah tidak keberatan untuk pembayarannya yang sesuai dengan anggarannya, yaitu 300 per orang. Kalaupun tidak keberatan ya terima kasih. Artinya nanti tetap ketika pemilik catering itu dilaksanakan, ya mohon bisa memenuhi apa sudah disepakati bersama. Dan ini untuk total sampai hari ini, total yang sudah bayar totalnya itu 3.400.000. Plus ini yang tahap 3 ini belum masuk, jadi kalau plus yang 200.000 berarti 3.600.000. Nah, jadi untuk hari ini tahap ketiga ya. ya. Nanti hari ini pertemuan hari ini yaitu berarti tahap ketiga. Kalau memang seharusnya sih tutup nih, tahap ini harus tutup. Kecuali yang mungkin belum siap ya, mau nggak apa-apa, nanti tetap antusiasnya tetap ikut ya, tetap niatnya ikut. Mau nanti bagaimana di kemudian hari itu ya silakan aja itu. Intinya tetap kita agenda ini tetap sukses. Ya, harapnya sukses. Kalaupun nanti kendala dengan biaya, kita bisa bicara bersama. Jadi itu, jadi ini hanya saya kan sebagai bendahara ya hanya melaporkan, ini hanya saya laporkan Hari apa itu? dana yang sudah masuk ke saya. Mungkin silakan dilanjut untuk pembahasan berikutnya. Oke, tadi udah dilaporkan dananya oleh bendahara, dan sekarang berhubung waktu sudah ini, jadi kita persingkat aja. Untuk pemilik catering, karena memang kemarin rencana di bulan Februari tidak terlaksana, dan mungkin kita planningkan lagi, mudah-mudahan sih ini bisa terlaksana ya. Nanti kalau di bulan Mei gimana? Mei kan berarti Maret puasa, April rencana kan tetap kan, nggak berubah kan, ke puncak juga kan. Nah berarti kan ini kan Maret puasa, April lebaran, Mei. Kalau di bulan Mei gimana? Di bulan Mei itu antara tanggal 10, 11, 12 ini ada tanggal merah 3. Jadi kemungkinan bisa terserah di itunya. Mungkin kita planningkan di bulan Mei gimana? Oke. Udah tutup ya bulan Mei. Kalau Jadi diusahakan yang mau ikut berpartisipasi di pemilik catering
sampai bulan Mei itu sudah tertutup semua dan lunas. Diinfokan ke yang lain yang hadir. Biar ada target, kita planningkan aja waktu itu Pak. Jadi tadi sesuai dengan apa tanggal itu. Toh nanti kalau ada kendala yang situasi mungkin ada yang memungkinkan, mungkin ya gitu bisa ditunda kembali itu nggak masalah. Sampai tahun depan. Artinya kita untuk memacu untuk supaya yang lain itu kita sebagai supaya segera ini biaya itu segera dilunasi. Silakan tanggalnya itu ya silakan aja nanti kita tentukan dulu. Nah, nanti sambil berjalan kita lihat kondisi dan situasinya. Ya, jadi untuk musyawarah pada siang hari ini yaitu tadi masalah pembangunan musola Banji Kulon, dan alhamdulillah sudah mencapai kesepakatan yaitu dari PWJ mengeluarkan 7 juta rupiah dan untuk menutupi kasbon yang telah barang yang telah diambil dan sisanya nanti untuk tukaran berikutnya. Dan untuk tadi bantuan dana halal bihalal Paguyuban Niron Jabodetabek dari PWJ mengeluarkan 1 juta rupiah. Dan terakhir masalah family catering, jadi kita targetkan lagi di bulan Mei antara tanggal 10, 11, 12 nanti tinggal dipilih dan diusahakan bagi yang lain yang belum menyetorkan dana bisa menyetorkan dana itu di maksimal bulan Mei terakhir. Jadi sebesar 300.000 itu tidak mengikat ya. Nanti setelah ketemu hitung-hitungannya nanti bisa, mudah-mudahan sih bisa nggak nyampe 300, tapi kita bandingkan 300. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini untuk pemilik catering yaitu kita laksanakan di bulan Mei antara tanggal 10, 11, 12. Dan untuk acara musyawarah pada siang hari ini telah kita tutup. Mari acara ini kita tutup dengan doa kepada Bapak Tijan untuk memberi doa. Disilakan. Saya menulis. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama itu berdoa dan mendoakan kita semuanya, mudah-mudahan wacana-wacana kita tentunya yang telah disepakati bersama bisa terlaksana dan terlaksana dari masalah family catering maupun bantuan itu insya Allah akan menggalang dana lagi sampai saat ini terkumpul 7 juta, mudah-mudahan dimanfaatkan dengan baik dari saudara kita yang ada di Panji. Karena tentunya bantuan yang sudah karena kesepakatan bersama yaitu yang akan diadakan lebih halal dari warga Peniron, kita alhamdulillah sudah siap ya dari kita untuk kita. Mudah-mudahan kita semuanya lancar-lancar aja semuanya, rencana-rencananya. Iya hatinya waktunya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. على كل شيء قدير وجدنا كما ربنا وجسم النصيبان وعلى يمينها وذلك بيننا وبين الخيرات الراحمين ولا حول إلا بالله العلي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو الحميد اللهم يا عليم يا حكيم يا
المعروف أهدنا بحلالك عن حرامك وأهدنا بيدك من هو وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وأجرنا رزقا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا من حميد آمين يا الله آمين يا الله أهدنا بحلالك عن حرامك وأهدنا ما شاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على الأنوار وعلى الأسرار وعلى الآيات وعلى باليسار آمين آمين Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan ditutupnya doa pada siang hari ini acara kita berakhir dan dilanjutkan dengan ramah-tamah dan arisan. Dan tentunya saya sebagai pengacara dari awal sampai akhir banyak kekurangan di sana sini, mohon dikonfirmasi maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah acara sudah selesai. Sekarang menuju acara istirahat. Jadi nanti akan disediakan makan yang sederhana ya. Nanti mohon maaf kalau tidak berkenan pada Bapak dan semuanya. Kami warga Watu Cagak Panji, bersatu padu kita semua, paguyuban penuh semangat, maju terus PFU jadi Definerius. Tegap melangkah bersama-sama menuju masa depan cerah. PFU boleh jadi Dedi tempat berjuang, kekuatan kita kebersamaan, satukan langkah saudara erat, raih impian kita bersama. Tiga gentar hadapi tantangan, persatuan nilai tertinggi, kebersamaan jadi kekuatan. Bangun Watu Cagak Panji dengan tekad yang kuat, maju bersama tak kenal lelah. Tegak melangkah bersama-sama menuju masa depan cerah.